لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان ودين الإسلام وأفهمنا من علوم الدين والعقيدة وأرشدنا الأخلاق الكريمة والأعمال الصالحة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق وعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Kita tidak boleh berhenti sejenak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita juga tidak pernah berhenti mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap tarikan nafas dan kemudian kita hembuskan lagi adalah nikmat Allah. Karena ketika nikmat itu tidak ada, mungkin kita hanya bisa menarik nafas saja, tidak bisa lagi dihembuskan, atau bisa dihembuskan dan bisa lagi ditarik. Itu artinya adalah ajal kematian. Maka Nabi pernah mengatakan bahwa seseorang itu Allah matikan ketika tidak ada nikmat untuk orang. Seseorang itu Allah matikan atau meninggal ketika jatah nikmatnya sudah tidak ada lagi. Itu artinya kita masih hidup sehat, segar bugar seperti ini. Itu berarti nikmat, jatah nikmat kita dari Allah masih ada. Di tengah-tengah situasi kita saat sekarang ini yang lagi dilanda oleh musibah atau bencana yang menimbulkan berbagai kerugian harta benda, juga binatang ternak, sawah ladang, kendaraan, rumah dan sebagainya. Bahkan kita mendengar membaca bahwa ada banyak saudara kita yang kemudian bahkan ikut hanyut di bawah air bah galur ataupun ditimpa oleh bangunan yang bawah dan sebagainya. Dan itu saja kita ikut prihatin, ikut berduka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa semuanya berasal dari Allah dan semuanya kembali kepada Allah. Dan mudah-mudahan mereka yang sampai kehilangan nyawa kejiwaannya dinilai, ditempatkan oleh Allah sebagai orang-orang yang mati syahid. Karena bagi Rasulullah juga mengatakan bahwa mati syahid itu tidak hanya orang yang meninggal karena berjalan di dalam Allah, tapi juga disebut mati syahid orang yang meninggal karena penyakit, wabah penyakit seperti COVID, atau meninggal karena sakit perut, atau meninggal karena tenggelam, meninggal karena tertimpa bangunan ataupun longsoran, meninggal karena terbakar, atau wanita yang meninggal karena hamil atau melahirkan anak-anak. Termasuk juga dalam hadis yang lain dikatakan oleh kita Rasulullah, orang-orang yang meninggal dalam perjalanan menuju Allah atau dalam
kegiatan dan niat yang baik karena Allah, seperti orang-orang yang menuntut ilmu, para pendakwah, para imam, atau orang-orang yang menolong orang yang lagi sedang ditimpa musibah. Kita dengar juga ada polisi atau tentara yang ikut tidak korban karena dia menyelamatkan warga, atau orang-orang yang karena menegakkan amar ma'ruf nahi munkar mungkin berhadapan dengan preman, berhadapan dengan orang-orang yang kelompok yang brutal, lalu dia meninggal, termasuk manusia, dan termasuk juga di dalam orang-orang yang meninggal karena mempertahankan harta, mempertahankan jiwa, mempertahankan keluarga, dan mempertahankan agama. Kaum muslimin sedang rahimahumullah. Maka khutbah kita sehari ini temanya atau topiknya adalah tentang sikap seorang mukmin dalam menghadapi musibah. Dalam surah Al-Rum ayat 41 yang dikatakan di awal khutbah tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan sangat jelas, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Terjadinya berbagai macam kerusakan di laut dan di daratan, bencana bima kasabat aydin nas, itu disebabkan oleh karena ulah tangan manusia, karena ulah perbuatan manusia. Liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Lalu kami rasakan kepada mereka musibah dan bencana itu agar mereka kembali ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Dengan kata lain bahwa bencana itu salah satu yang terjadi adalah sebagai bentuk peringatan bagi orang-orang yang lalai, bagi orang-orang yang ingkar, bagi orang-orang yang bahkan mungkin membelakang kepada Allah, dan bagi orang-orang yang berbuat maksiat atau mendosa. Untuk apa? Liyuziqahum, untuk kami rasakan kepada mereka sebahagiannya saja, bukan seluruhnya. Bandingkan dengan umat terdahulu seperti umat Nabi Lut, karena dosa yang tidak pernah mereka hentikan, ditegur tidak mau berhenti, lalu kembalikan bumi itu sehingga habis semua. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW punya keistimewaan bahwa di dunia ini tidak sampai Allah membinasakan, hanya memberikan sedikit peringatan, merasakan sebagian dari musibah penyebabnya itu, agar yang bersangkutan atau orang lain yang mengetahui menjadi pelajaran, mengingatkan agar kembali kepada jalan Allah Subhanahu. Tapi manakala kemudian dosa itu diperteruskan, kesalahan itu dilakukan terus-menerus, tidak mau berhenti, dan dilakukan oleh banyak orang, maka boleh jadi itu menjadi sebuah azab atau siksa, tapi tetap saja belum seperti umat-umat yang dahulu. Dalam surat Al-Anfal ayat 25, Allah ingatkan, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Hendaklah kamu hati-hati, kamu takut, kamu khawatir bahwa musibah itu, bencana itu tidak hanya menimpa orang yang berbuat dosa saja, tidak hanya menimpa orang yang berbuat salah saja, tidak hanya menimpa orang yang ingkar saja, tapi kamu yang taat, kamu yang tekun beribadah, kamu yang selalu melaksanakan perintah, bisa juga hilang. Kenapa? Salah satunya adalah manakala amal ma'ruf nahi munkar tidak ditegakkan. Kita tekun, kita taat, sholat ke masjid, membaca Al-Quran, bersedekah, berinfak. Tetapi di sekeliling kita ada hal-hal munkar, hal-hal maksiat, hal-hal dosa yang dilakukan oleh orang lain, lalu kita diam saja, kita tidak bergerak, kita tidak ikut mencegah, baik sendirian atau bersama-sama. Maka jadi ketika itu Allah menghukum orang lain kan, tapi kita juga akan ikut
terjadi akibatnya. Karena itulah Allah mengingatkan dalam banyak ayat Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Tapi ada syaratnya, ta'muruna bil ma'ruf, bahwa kamu menegakkan yang ma'ruf, yang baik, yang benar, menyampaikannya, mengajak Allah, wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu melarang, mencegah, mengusahakan tidak terjadinya berbagai kemungkaran dan maksiat. Tapi manakala kita lihat, maka kita yang taat akan ikut melaksanakan itu. Bagaimana kalau kemungkaran itu tidak sanggup untuk kita cegah sendirian? Kebaikan itu, ma'ruf itu tidak bisa kita tegakkan sendirian. Maka dalam surah Al-Imran ayat 1 mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah kamu menjadi satu golongan, menjadi satu kelompok, menjadi satu kekuatan, satu organisasi. Artinya bersama-sama dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena memang banyak tantangan. Tapi manakala kita bersama-sama bersatu kompak, maka insya Allah itu akan bisa dilaksanakan. Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, al-haqqu yaghlibul batil bin nizam. Al-haqqu bila nizam yaghlibul batil bin nizam. Suatu kebenaran akan dikalahkan oleh suatu kebatilan, kejahatan, maka kebenaran itu tidak terorganisir. Kita tidak kompak, kita tidak bersatu. Sementara kejahatan itu terorganisir. Mereka bersatu, mereka kompak. Disinilah pentingnya untuk mengikat jamaah itu bersatu itu. Dan kemudian dalam meningkatkan jamaah itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Kaum muslimin yang Allah, salah satu juga yang diingatkan kepada kita dalam situasi seperti ini adalah sebagaimana Allah katakan dalam Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa ma kana Allahu yu'adzibuhum wa anta fihim wa ma kana Allahu yu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa, memberikan cobaan, bencana kepada mereka selama engkau wahai Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka. Tapi situasi kita saat sekarang itu berbeda. Kita tidak lagi hidup bersama kita, tapi kita sudah jauh meninggalkan zaman beliau itu. Maka di kelanjutan ayat Allah katakan, wa ma kana Allahu mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Allah juga tidak akan menyiksa mereka selama mereka selalu beristighfar. Maka bagaimanapun kondisi dan keadaan kita, tiga hal tidak boleh kita lewatkan. Pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, senantiasa berada dalam kesabaran. Dan yang ketiga, memperbanyak bacaan dan istighfar. Karena ketiga-tiga itu menjadi sikap yang positif, yang berhusnuzan kepada Allah, yang disukai oleh Allah, dan akan menjadikan kita melewati berbagai keadaan dan cobaan itu dengan kita. Karena apapun yang Allah lakukan ada hikmah dan kebaikannya yang kadang-kadang kita tidak tahu. Kaum muslimin sekalian rahimahullah, maka sekali lagi tentu kita tidak boleh malukan, tidak boleh diam saja. Mari kita bahu-bahu juga membantu saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah dan bencana. Kita ulurkan tangan kita dalam bentuk apapun, tenaga, pikiran, atau harta, uang yang kita punya untuk meringankan sebagian kehidupan kita. Itulah kata Nabi orang yang terbaik. Khairukum anfa'ukum linnas. Orang yang terbaik, orang yang mau memberi manfaat kepada orang lain, apalagi orang yang sedang membutuhkan bantuan. Nabi Rizal Kayyum Sallallahu Alaihi Wasallam
لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قوي يا بدر. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إماما. ربنا هب لنا صالحين ربنا هب لنا صالحين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.